Baik sahabat, bertemu lagi dengan saya di channel 5 KPI yang selalu menyajikan informasi yang komunikatif dan inspiratif. Saya di sini sudah bersama dengan narasumber yakni Ibu Zulfatul Mukarromah MH. Beliau merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda dan mengampu di jurusan Ekonomi Syariah. Saya di sini akan berbincang-bincang santai terkait dengan peran seorang wanita yang sesungguhnya. Baik, Bu Zulfa, gimana kabarnya? Ya, menurut Ibu terkait dengan peran seorang wanita yang sesungguhnya pada saat ini bagaimana, Bu? Peran wanita, peran wanita yang seperti apa itu? Kan biasanya kadang di desa itu banyak orang yang bilang ngapain sekolah, ujung-ujungnya seorang wanita itu hanya masak, ibu hanya menyuci begitu. Menurut Ibu itu pendapatnya kalau berpendidikan itu gimana? Ya, menurut saya kalau berdasarkan dari pengalaman saya ketika seorang wanita itu berpendidikan, kita kan nggak tahu kan apa yang akan terjadi di belakang di kemudian hari. Bisa saja ketika kita itu memiliki pasangan, kemudian pasangan kita itu ekonominya tinggal. Ketika kita itu pendidikan yang tinggi, misalnya lulus kuliah, kita bisa membantu. Yang kedua, ketika kita itu kemungkinan terburuk, misalnya berpisah sama suami kita, gitu kan, kita di sana itu bisa untuk mandiri. Jadi nggak usah biasanya kan kalau perempuan jadi ibu rumah tangga, oke. Tapi ketika kemungkinan terburuk itu terjadi, kita bisa menyesuaikan, bisa bekerja. Apalagi kita juga sebagai wanita itu sudah dilindungi sama undang-undang tentang keterlibatan 30% wanita di berbagai instansi. Menurut Ibu apakah sangat mudah atau sulit untuk menjalankan semua di antara bekerja sambil menjalankan sebagai ibu rumah tangga? Ada sesuatu yang dikorbankan memang harus, salah satunya waktu yang seharusnya buat keluarga, khususnya buat anak itu bisa terkurangi dari situ. Tapi kan kita juga melihat dari tuntutan kita bekerja juga untuk menafkahi diri kita sendiri dan juga untuk anak kita. Jadinya ya kelebihannya kita bisa mandiri, kita bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa kita bisa. Kekurangannya waktu yang seharusnya untuk keluarga. Itu cara membaginya gimana? Cara membaginya, jangan terlalu banyak malas. Jadi kalau ada waktu luang, ketika ada hari libur sehari saja, kita jangan menunda waktu, itu intinya. Ketika ada tugas langsung dikerjakan, ketika ada waktu free, kita langsung fokus ke pekerjaannya. Itu pasti bisa kok. Saya yang kebetulan punya anak itu bisa sampai detik ini itu bisa menunjukkan bahwa saya wanita juga bisa bersaing. Kayak kemarin waktu selain di dosen ini, saya kan juga sebagai penyuluh agama di Kecamatan Danau. Selain itu juga membagi waktu juga sebagai mengabdi di pesantren di sana itu wakil kepala urusan keputrian. Selain itu juga ya di sini pengabdian. Berarti sangat padat waktunya ya, Bu. kalau sekarang sudah mulai free sih. Yang kemarin waktu momen pemilu itu sempat menjadi ketua DPK Kecamatan Danau. Dari ya sebenarnya susah sih kalau kita itu bekerja di luar, yang teman-temannya semuanya itu laki-laki. Yang pertama kita juga terkadang merasa yang namanya misalnya semuanya warnanya merah, tapi kita sendiri kan susah kan menyesuaikannya. Di situ ya susah, menyesuaikannya itu yang kadang susah. Itu caranya untuk merawat anak supaya tidak, biasanya kan kalau masih kecil itu kemungkinan sering ingat ke ibunya, itu gimana caranya untuk tidak selalu teh lewat intinya dari Selain pendekatan yang kita bicara secara langsung kepada anak, saya juga karena kita keluaran pesantrennya itu dari waktu saya masih dalam kandungan itu sudah
pakai doa. Ketika sudah ada, kita ajak bicara. Jadi jangan ketika ngomong, kamu ini jangan seharusnya seperti ini. Jadi dikasih pengertian, karena anak-anak usia dini biasanya kan selalu timbul pertanyaan. Itu yang kita berikan baik-baik. Dan kita jelaskan, ya awalnya yang namanya anak nggak mau gitu dipisah sama ibunya. Udah mau ikut ini, nanti kita jelaskan. Bunda menjelaskan baik-baik. Bunda mau kerja buat cari uang buat kita. Dengan penjelasan yang seperti itu, insya Allah anak itu bisa masuk ke pikirannya, gitu, bisa mengerti. Untuk soal pekerjaan itu, apakah ibu tidak pernah mengeluh dengan semua yang ibu lakukan jadi setiap harinya dengan terkait dengan kepadatan waktunya itu? Mengeluh. Dulu saya juga, karena saya keluaran dari memang asli pesantren ya, dari kecil, dari TK bahkan sampai lulus S2 saya itu memang ada di Sukoharjo, dari pesantren. Yang biasanya mau apa-apa itu kan ada di sana. Ketika di luar kita harus berjuang dengan kepadatan yang seperti itu ya. Waktu itu ketika meminta izin sama orang tua ingin bekerja, kemudian orang tua itu bilang ada satu syarat, jangan mengeluh. Kemudian dengan syarat itu memotivasi diri, sehingga sejak saat itu, sejak saya memutuskan untuk keluar rumah dan mencoba untuk mencari pekerjaan di luar, untuk bersaing dengan dunia luar, saya itu sudah menguatkan diri untuk tidak mengeluh. Pesan ibu untuk selanjutnya itu apa, Bu? Pesan saya untuk para wanita di luar sana, buat teman-teman mahasiswi khususnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Muda, jangan pernah menyerah menjadi wanita. Walaupun kalian itu adalah seorang wanita yang terkadang suka dianggap remeh oleh kebanyakan orang, tapi kita harus membuktikan bahwa kita itu bisa. Jangan berhenti di satu alasan. Akan ada banyak alasan lain yang akan membuat kita jadi seseorang yang lebih baik. Peran seorang wanita pada saat ini mungkin tidaklah mudah bagi semua wanita yang menjalankannya, karena selain menjadi ibu rumah tangga, memasak, mencuci, dan menyapu, seorang wanita itu juga harus membantu mencari nafkah seorang suami. Nah, sekian dari saya dan juga Ibu Supratul Mukarramah, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.